Bismillahirrahmanirrahim. Saya Neneng Hasanah, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Sekolah Dasar Negeri Cidadap 2, Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pendidikan merdeka berpihak pada anak. Bapak Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan nasional yang mencetuskan 3 filosofis tentang pendidikan yang sangat populer dan menjadi semboyan pendidikan di Indonesia. Ingarso Sungtulodo artinya di depan harus menjadi teladan. Ing Madyo Mangunkarso artinya di tengah-tengah harus bisa membangkitkan dan memberi semangat. Tuturi Handayani artinya harus mampu mendorong moral maupun semangat dari pelaku. Tujuan pendidikan, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah suatu taman. Pendidik adalah petani atau tukang kebun. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan adalah taman tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan atau diteruskan. Sedangkan pendidik diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun yang mempunyai tugas menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki tingkah laku dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak yang tidak terlepas dari kodrat alam dan zaman. Peran pendidik menuntun tukang kebun atau petani, pendidikan budi pekerti, dan pendidikan berpihak pada anak. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Petani atau tukang kebun hanya dapat menuntun, merawat tumbuhnya tanaman, memberikan pupuk dan air, memperbaiki kondisi tanah, dan membersihkan dari hama-hama yang mengganggu kehidupan tanaman. Bila jenis tanaman itu berbeda, akan berbeda juga dalam perlakuan. Ini berarti seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan, metode belajar anak yang berbeda-beda, atau berorientasi pada anak. Pembelajaran yang berpihak pada anak salah satunya dengan memberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, memberi kebebasan, mengembangkan pengetahuannya sendiri. Tidak harus selalu mengikuti keinginan atau cara gurunya. Anak diberi kesempatan untuk memahami pembelajaran sesuai dengan caranya sendiri. Budi pekerti sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, tanpa mengesampingkan nilai-nilai budi pekerti yang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan tetap terbuka,
mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap harus diselaraskan dengan potensi kultural yang dapat dijadikan sumber belajar. Dasar pendidikan sangat erat hubungannya dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya, setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Sebagai pendidik, kita tidak bisa menghapus sifat dasar itu. Hanya saja kita bisa menunjukkan dan membimbing agar muncul sifat baiknya dan sifat jeleknya dapat ditutupi atau dikubur. Kodrat zaman berhubungan dengan keterampilan memberikan bekal kepada anak kecakapan abad 21. Budi pekerti juga harus menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan dan pengajaran. Kodrat anak suka bermain. Mereka akan merasa senang, gembira, dan akan berkesan, membekas di hati dan pikirannya. Banyak permainan tradisional yang dapat digunakan sebagai metode pembelajaran yang menyenangkan. Merdeka belajar. Anak diberikan kebebasan dalam berkreasi, berinovasi, dan bereksplorasi. Anak diberikan kebebasan dalam mengembangkan ide-ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Implementasi di sekolah. Untuk mencapai tujuan pendidikan, berbagai program telah kami lakukan di sekolah, antara lain bimbingan, eskul, literasi, kegiatan pembelajaran, kegiatan pembiasaan berkarakter. Menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai bakat dan minat dan kebutuhan. Dalam kegiatan pembelajaran, saya merancang pembelajaran yang variatif, pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar, berdasarkan karakteristik peserta didik dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Kegiatan pembiasaan berkarakter bukan hanya mentransfer ilmu, tapi mentransfer nilai-nilai karakteristik yang berbudi pekerti. Dalam hal ini kami menerapkan program pembiasaan 5S: salam, senyum, sopan, dan santun. Selain itu, pembiasaan sholat duha, membaca Al-Quran, dan Asmaul Husna. Pembiasaan bergotong royong, bekerja bakti di dalam kelas maupun lingkungan sekolah, kami selalu melakukannya untuk menumbuhkan rasa simpati dan empati terhadap orang lain, sehingga akan menimbulkan kesadaran bahwa kita adalah makhluk sosial. Setelah mempelajari filosofis Ki Hajar Dewantara, saya semakin paham bahwa untuk menjadi seorang pendidik di taman ini harus bisa menyesuaikan diri dengan kodrat alam dan zaman. Maka saya selalu mengupgrade kompetensi diri saya melalui berbagai macam pelatihan dan bimtek, termasuk selalu bersemangat dalam mengikuti program pendidikan calon guru penggerak ini. Dan tak lupa ikut dalam kegiatan sosial di masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia.